Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Lestianto dari Prodi MPI semester 3. Saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir praktikum manajemen kurikulum pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ferry Rizky Dinata MPD. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah mengenai membangun kurikulum yang efektif beserta langkah-langkah dan prinsip dasarnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi presentasinya. Di sini, kita akan membahas tentang definisi kurikulum dan pentingnya kurikulum. Sebelum kita memasuki ke materi yang lebih kompleks, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum itu adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, kita juga sangat penting mengetahui pentingnya kurikulum itu sendiri. Kenapa kurikulum itu penting dalam pendidikan? Karena memiliki peran yang besar dalam menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara. Jadi, ada beberapa hal yang menjelaskan pentingnya kurikulum, yaitu menentukan arah dan tujuan pendidikan, serta membangun keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dasar kurikulum. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi. Jadi berbasis kompetensi ini atau lebih sering kita singkat dengan KBK adalah pendekatan dalam merancang kurikulum yang berfokus pada hasil akhir dari pembelajaran. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu holistik. Jadi dalam holistik sendiri ada prinsip dasar kurikulum. Di dalamnya diantara yaitu mempertimbangkan bahwa peserta didik memiliki banyak sisi, mengembangkan setiap aspek kepribadian peserta didik, menekankan pentingnya memahami dan mengembangkan setiap aspek diri siswa, menjaga keseimbangan antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, lalu menyajikan pembelajaran sebagai sesuatu yang harus relevan dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga yaitu fleksibel. Prinsip fleksibel atau fleksibilitas dalam membangun kurikulum yaitu adanya ruang gerak kegiatan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Jadi, guru diberikan kebebasan dalam memilih materi pelajaran yang sesuai serta memilih strategi dan metode pengajaran. Lalu prinsip yang terakhir yaitu konstekstual. Pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang menghubungkan materi yang diajukan dengan situasi dunia nyata siswa. Dan ini semua bertujuan agar siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Setelah kita tadi membahas tentang pengertian kurikulum, pentingnya kurikulum, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat kurikulum. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Selanjutnya yang kedua penentuan tujuan. Yang ketiga pengembangan struktur. Yang keempat pemilihan materi. Yang kelima penentuan metode. Dan yang terakhir yang keenam evaluasi. Langsung saja kita membahas yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu merupakan langkah pertama dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan peserta didik. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan analisis kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan siswa, yang kedua tuntutan masyarakat atau dunia kerja, yang ketiga, harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Jadi, analisis kurikulum memiliki tujuan dan fungsinya untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Analisis kurikulum juga dapat menghasilkan kesimpulan solusi perbaikan atau merumuskan suatu inovasi atau adaptasi kurikulum. Bisa kita lihat itu ada pengertian menurut Lee dan Owens di tahun 2004 pada layar di atas ya. Langkah selanjutnya yaitu penentuan tujuan. Jadi kita membuat tujuan dari penyusunan kurikulum tersebut
Dan di dalam penentuan tujuan ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan kurikulum, seperti tujuan pendidikan nasional, kesesuaian antara tujuan kurikulum dan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, kesesuaian tujuan kurikulum dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesesuaian tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan aspirasi yang berlaku di lingkungan masyarakat. Setelah memahami capaian pembelajaran atau kita singkat dengan CP, pendidik akan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Jadi, pada tahap ini pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang menarik yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan struktur. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran. Dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban pelajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Ada beberapa komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Lalu ada pemilihan materi. Jadi sebelum kita melakukan pemilihan materi, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria pemilihan materi pelajaran atau materi bahan ajar. Kriteria pokok materi bahan ajar merupakan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang telah ditentukan. Materi pembelajaran atau instruksional material merupakan bahan yang diperlukan untuk pembentukan keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang harus dikuasai oleh siswa untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penentuan metode. Jadi dalam membuat kurikulum kita dapat melakukan atau mempertimbangkan beberapa hal seperti yang pertama, menentukan tujuan, yaitu tujuan penyusunan kurikulum harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan tempat belajar. Kemudian yang kedua, menentukan landasan. Jadi landasan yang menjadi dasar dalam perencanaan kurikulum adalah landasan filsafat, psikologis, sosiologi, dan teknologi. Lalu yang ketiga, menentukan materi. Materi yang dipilih harus relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat di sini itu menentukan metode pengajaran. Metode pengajaran yang kita pilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konten yang akan kita sampaikan kepada anak didik. Lalu yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Penilaian yang kita buat itu harus mencakup semua aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dari A sampai Z. Lalu yang terakhir yang keenam, setelah kita melakukan beberapa langkah-langkah di atas, kita masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk memperbaiki kurikulum yang sedang dikembangkan atau sudah dilaksanakan. Tujuannya agar kurikulum menjadi lebih siap di masa depan dan di masa yang akan datang.
Lalu salah satu metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum adalah menganalisis hasil penilaian, dilakukan dengan mengamati hasil tes, kuis, dan penilaian lainnya. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan harus meliputi beberapa tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. Selain itu, evaluasi hendaknya menggunakan berbagai pendekatan atau teknik evaluasi agar diperoleh informasi secara menyeluruh. Jadi, tahap yang terakhir ini sangat penting agar tidak ada kecacatan atau kesalahan dalam pengembangan kurikulum yang akan diajarkan kepada peserta didik. Baiklah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas poin tentang komponen kurikulum. Ya, di sini komponen kurikulum itu ada 5 komponen utama. Bisa kita lihat di layar. Yang pertama yaitu ada tujuan. Yang kedua ada materi. Dan yang ketiga ada metode. Keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada sumber daya. Kemudian kita akan membahas yang pertama yaitu tujuan. Apa itu pengertian tujuan dalam kurikulum? Tujuan dalam kurikulum merupakan hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Lalu di bawah ini ada contohnya, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke, lanjut. Kemudian poin selanjutnya ada materi. Pengertian dari materi ini adalah isi atau bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, di bawah ini ada contohnya. Dalam pelajaran IPA, sistem pernapasan manusia. Kemudian dalam pelajaran matematika ada operasi pecahan atau operasi pecahan bilangan. Dan untuk poin selanjutnya di sini ada metode. Pengertian dari metode adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah bahan ajar kepada peserta didik, kita sangat perlu metode apa yang harus kita gunakan untuk menyampaikan sebuah materi itu. Nah, contoh nyatanya dalam metode ini adalah bisa ceramah, diskusi, demonstrasi, atau problem based learning. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi. Sama seperti pembahasan yang sebelumnya tentang evaluasi, yaitu pengertian dari evaluasi adalah proses untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dan di bawah ini ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama, formatif atau dilakukan selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua, ada sumatif atau proses yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Lalu di bawah ini ada contoh alat evaluasi, ada 3, yaitu yang pertama tes tertulis, kedua tes portofolio, yang ketiga observasi. Lalu kemudian untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima, di sini ada sumber daya. Pengertian dari sumber daya itu sendiri adalah segala hal yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi, tanpa sumber daya, proses belajar mengajar akan kurang maksimal.
Lalu kemudian di bawah ini ada beberapa contoh dari sumber daya. Yang pertama yaitu buku teks, yang kedua media digital atau dalam kurung video, bisa jadi juga PowerPoint atau PPT. Dan yang ketiga itu alat peraga, bisa berbagai macam-macam alat peraganya. Kemudian untuk poin selanjutnya kita akan membahas implementasi dan evaluasi. Di bawah ini ada 3 poin utamanya. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum. Yang kedua evaluasi proses. Dan yang ketiga perbaikan berkelanjutan. Kita akan membahas ketiga-tiganya dan dimulai untuk yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan tahap operasional dari perencanaan pendidikan, di mana seluruh komponen kurikulum diterapkan di kelas dan juga di sekolah. Kemudian di bawah ini ada 2 contoh nyata. Yang pertama yaitu guru menyusun RPP sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, proses pembelajaran mengutamakan pendekatan aktif dan inovatif. Dan untuk poin kedua, evaluasi proses. Evaluasi proses dilakukan untuk menilai keberhasilan implementasi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi ini mencakup pertama evaluasi guru, menilai metode, media, dan interaksi pembelajaran. Kedua, evaluasi peserta didik, penilaian informatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian belajar. Ketiga, evaluasi sarana dan prasarana, menilai kelayakan fasilitas pendukung. Dan yang keempat, evaluasi administrasi atau memastikan kelengkapan dokumen pembelajaran. Lanjut untuk poin yang ketiga atau terakhir, di sini ada perbaikan berkelanjutan. Untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik, diperlukan perbaikan berkelanjutan yang berbasis pada hasil evaluasi. Di bawah ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada analisis hasil evaluasi untuk identifikasi kekurangan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Lalu yang ketiga ada penambahan sarana atau media pembelajaran. Dan keempat ada kolaborasi dengan orang tua dan stakeholder. Untuk yang kelima di sini ada pemantauan berkala dan revisi kurikulum agar tetap relevan. Itulah tadi penjabaran dari poin implementasi dan evaluasi beserta contoh serta langkah-langkahnya. Jadi untuk kesimpulan video tugas kali ini yaitu dengan tema mengenai membangun kurikulum yang efektif serta langkah-langkah dan prinsip dasarnya. Yang berisikan 1. Definisi kurikulum dan pentingnya kurikulum. 2. Prinsip-prinsip dasar kurikulum yang memiliki poin berbasis kompetensi, holistik, fleksibel, dan kontekstual. Lalu yang ketiga, ada langkah-langkah membuat kurikulum yang berisikan analisis kebutuhan, penentuan tujuan, pengembangan struktur, pemilihan materi, penentuan metode, dan evaluasi. Kemudian selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum yang berisikan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan juga sumber daya. Serta poin yang terakhir, implementasi dan evaluasi yang barusan saya jabarkan. Ada pelaksanaan kurikulum, evaluasi proses, dan juga yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Demikianlah tugas pembuatan video praktikum dari manajemen kurikulum pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ferry Rizky Dinata MPD. Saya selaku mahasiswa dari semester 3 yang bernama Andi Kristianto dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan tugas video saya.
Mohon maaf jika masih ada yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.